Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah mengizinkan saya untuk fokus melaksanakan kegiatan diklat yang sedang saya laksanakan selama 2 pekan terakhir kemarin dan berakhir di tanggal 12 Desember 2024. Dan mohon maaf sekali karena justru di akhir-akhir pertemuan kita saya tidak bisa datang bertemu tatap muka bersama kalian. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Dan di materi ini saya ingin kembali mengingatkan kalian tentang beberapa materi yang pernah kita pelajari di kelas. Ingin mereview kembali bagaimana sih aplikasi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Judulnya adalah alasan belajar materi bahasa Indonesia. Kita kembali ke zaman kita pertama ya, karena di awal dulu saya pernah bertanya kepada kalian, buat apa sih kita belajar bahasa Indonesia? Dan banyak sekali statement yang mengatakan bahwa buat apa belajar bahasa Indonesia padahal kita sudah belajar bahasa Indonesia, bahkan menggunakan bahasa Indonesia itu sehari-hari. Jadi sebenarnya untuk apa dipelajari? Kalau mau dianalogi, saya bisa mengatakan seperti ini. Untuk apa kita makan malam? Toh pagi sudah makan, siang sudah makan, dan sehari-hari juga kita sudah makan. Gitu. Jadi kalau mau dianalogi itu seperti itu. Sama halnya dengan sebuah ilmu gitu. Jadi eh, tidak ada hal yang sia-sia untuk kita pelajari. Dan semoga selama perjalanan kita di kelas, perjalanan kita saling belajar satu sama lain, memberikan manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama di masalah akademik kita. Kita lanjut dulu ya. Di tampilan sudah terlihat Bapak satu ini. Saya pernah menampilkan Bapak satu ini di kelas, pernah nyepil-nyepil lah tentang beliau. Dan beliau adalah Ivan Lanin. Kalian bisa barcode. Kalian bisa scan barcode ini untuk melihat bagaimana cara beliau ini berkomunikasi, menyampaikan kalimat, membuat pernyataan, bagaimana beliau ini yang menyampaikan pendapat, bertanya, dan yang lain-lain. Kalian bisa langsung lihat di Instagramnya Narabahasa dan Ivan Lanin. Kalau di YouTube, beliau juga ada di Narabahasa. Nanti coba aja dilihat kalian sendiri. Nah, kalau kalian sudah lihat, kalian ada kesan apa sih yang ditangkap saat mendengarkan cara dari Ivan Lanin? Jadi sebelum menjawab pertanyaan ini, silakan dilihat dulu YouTube-nya, dilihat dulu narabahasanya di Instagram, di YouTube, dilihat bagaimana beliau berkomunikasi. Jadi kalian punya gambaran. Ini tuh Bu Miftah tuh sebenarnya mau ngomong yang bagaimana sih? Gitu. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Menurut kalian bagaimana sih pemilihan kata dalam gaya berkomunikasi Ivan Lanin dan Narabahasa? Dan dua pertanyaan ini hanya bisa kalian jawab ketika kalian sudah melihat YouTube-nya tuh, atau Instagram-nya, atau melihat Instastory-nya, dan yang lain-lain. Dan pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya sekedar saya bertanya, tapi saya ingin kalian membandingkan bagaimana seorang Ivan Lanin dengan kemampuan berbahasanya, dengan segala latar belakangnya, mampu menyampaikan bahasa itu dengan sopan. Walaupun kadang-kadang beliaunya juga belibet ya, namanya manusia juga. Walaupun beliaunya kadang-kadang belibet, tapi tuh enak didengar, tapi nyaman didengar. Jadi tidak tidak creepy apa ya creepy, tidak tidak nggak aneh gitu lah, nggak krik-krik gitu. Kalau kita kan kadang-kadang begitu ada salah langsung yang, "Aduh tadi mikir apa ya," gitu, terus udah gitu hilang tuh. Kemudian susah untuk menyusun kembali apa yang ingin kita sampaikan. Begitu pula dengan tidak begitu dengan Ivan Lanin. Jadi beliau ini selain punya kemampuan berkomunikasi, mari kita telaah lebih jauh,
Untuk apa sih sebenarnya? Dan kenapa sih tadi alasan mempelajari materi, kok sekarang malah bahas Ivan Lanin? Oke, di sini mari kita ingat kembali fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Apakah kalian masih ingat bagaimana fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia di awal pertemuan yang lalu? Bahwa fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia itu ada dua. Terutama fungsi kedudukannya dulu ya. Kedudukan dulu. Kalau kedudukannya kan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Di bahasa nasional, dia punya fungsi. Bahasa Indonesia itu punya fungsi sebagai identitas nasional, sebagai penghubung antar warga, pemersatu suku bangsa, dan lambang kebanggaan kebangsaan. Hal ini sudah kita bahas di pertemuan pertama. Kemudian untuk di bahasa resmi negara, itu ada fungsinya yang pertama untuk bahasa resmi pendidikan, yang kedua bahasa resmi tingkat negara, bahasa media massa, bahasa pengembangan dan pemanfaatan iptek, dan perhubungan antar lembaga pemerintahan. Kemudian kalau dilihat secara umum, maka fungsi bahasa Indonesia itu ada 3 yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan ya, saling terkait, yaitu fungsi sosial, fungsi kultural, dan fungsi penalaran yang ada hubungannya dengan penghubung antar manusia ketika berinteraksi, kemudian menunjukkan ciri khas kedaerahan untuk mewariskan kebudayaan, dan yang terakhir ada media berpikir dan menyampaikan pikiran. Nah, di situ. Kalau sudah ingat, dan kita kembali lagi ke narabahasa dan Ivan Lanin, maka narabahasa dan Ivan Lanin merupakan salah satu dari sekian banyak pihak yang peduli pada perkembangan bahasa Indonesia. Lalu bagaimana dengan kalian? Apa peran kalian yang sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga perkembangan bahasa Indonesia ini tetap pada fungsi dan kedudukannya sebagai bahasa Indonesia? Apa yang sudah kalian lakukan? Sudahkah kalian berhenti untuk mengucapkan kata-kata yang saya bilang sebagai pengkhianat? Sudahkah? Atau belum? Nanti bisa introspeksi diri lagi ya. Jadi apa yang sudah sebenarnya kalian lakukan untuk perkembangan bahasa selain mempelajari bahasa Indonesia itu di kelas kita? Selain di menyusun tugas dan yang lain-lain. Ada struktur kalimat, makna kalimat, kalimat efektif, dan koherensi dan kohesi yang sudah pernah kita lampaui di pertemuan sebelum-sebelumnya. Ini semua yang kita bahas di kelas itu semua, itu bisa disebut dengan keselarasan berbahasa. Apakah keselarasan berbahasa? Keselarasan berbahasa adalah kemampuan untuk seseorang mengomunikasikan sesuatu kepada orang lain agar dia memiliki uh, kalimat yang efektif, efisien, sesuai dengan struktur kalimatnya, makna kalimatnya dapat, dan kalimatnya efektif, dan juga termasuk kohesi dan koherensi. Jadi selaras apa yang ingin saya sampaikan dengan apa yang kalian tangkap itu satu padu. Oh, yang aku tangkap itu begini, begini. Jadi ketika itu sudah oke, ketika materi sudah oke, harusnya ketika berbicara, ketika berkomunikasi itu bisa menjadi jembatan kita untuk berkomunikasi lebih baik dengan orang lain. Gitu. Kemudian, ini yang tadi saya tanyakan kepada kalian. Apa peran yang sudah kalian lakukan untuk menjaga keselarasan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari? Kalau tadi saya tanya, apa yang sudah kalian lakukan untuk perkembangan bahasa Indonesia? Dan sekarang saya bertanya, apa yang sudah kalian lakukan untuk menjaga keselarasan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari? Coba dipikir kembali, apa ya? Aku tuh udah ngapain ya? Sudahkah tulisanku itu sesuai dengan struktur kalimatnya, makna katanya, kemudian apakah sudah efektif atau belum?
apakah ini sudah kohesi dan koherensi, dan yang lain-lain seperti yang pernah kita lalui di kelas. Saat berkomunikasi dengan orang lain, pernahkah kalian berada di posisi harus menjelaskan ulang maksud yang ingin disampaikan? Ketika kalian sudah menjelaskan panjang lebar, kemudian pendengarnya, orang yang kalian ajak bicara, itu justru bertanya, "Hah? Apa sih? Maksud yang tadi tuh gimana? Inikah maksudmu?" Gini. Kalau itu nggak sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan, kemudian kita merasa jengkel karena harus menjelaskan ulang dari awal, atau justru semakin berbelit-belit ketika menjelaskan ulang, nah mungkin keterampilan keselarasan bahasa kalian atau kita itu perlu ditingkatkan. Nah, bagaimana caranya? Ya berarti kita harus introspeksi diri. Aku tadi udah ngomong kayak gitu, udah betul nggak ya tadi? Aku ngomong yang kayak ini, kira-kira yang ini ngerti nggak ya? Karena kan berbicara dengan satu orang dengan orang yang lain itu kan pasti berbeda. Daya tangkapnya berbeda, latar belakangnya berbeda, kemudian cara berpikirnya berbeda, sudut pandangnya berbeda, dan itu kita harus tahu, ini orang bisa diajakin ngomong pakai bahasa yang mana nih? Pakai kosakata yang mana nih? Kita harus bisa paham. Tidak semua orang bisa diajak untuk ngomong non formal. Tidak semua. Tidak semua. Apalagi yang garis keras. Tidak semua. Bahkan tidak semua orang bisa diajak berkomunikasi itu dengan kalimat-kalimat yang terdengar formal seperti saat kalian mendengarkan saya sekarang menjelaskan materi. Tidak semuanya. Itu mungkin ada sesuatu yang harus diperhatikan dari orang tersebut. Maka hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan melihat bagaimana sih keterampilan keselarasan bahasaku gitu. Kemudian, kalau tadi kalian merasa harus menjelaskan ulang, kalau sekarang pernahkah kalian merasa kesulitan merangkai kalimat meski dalam bentuk tulisan non formal? Misalnya dalam texting atau WA gitu ya, nulis WA. Ini bingung nih, mau dimulai dari mana nih? Atau kadang-kadang juga gini, keterampilan berbahasa Indonesia yang baik apa saja? Tanda tanya. Harusnya kan di awal dulu tuh, apa saja keterampilan berbahasa Indonesia? Harusnya kan gitu tuh. Jadi ada sesuatu yang terbalik, yang menangkapnya pun juga berbeda. Oh, yang ditanyain tuh apa aja? Apa aja yang ditanyain? Berarti kan lebih dari satu. Nah, kalau di pertanyaan yang pertama, iya betul jawabannya apa saja, tapi kita langsung keterampilan berbahasa apa. Jadi kita langsung, oh yang ini nih, jadi kita hanya mengingat yang satu dulu nih. Kalau yang tadi di kalimat yang pertama, kita mengajak orang lain itu mengingat hanya satu atau dua saja. Sementara di kalimat yang kedua, ketika kita mengucapkan pertama kali apa saja, itu orang yang kita ajak bicara itu langsung apa aja ya? Satu, dua, tiga, empat, dan sebagainya. Itu adalah pengaruh psikologi dari bahasa yang kita sampaikan. Begitu pula saat berkomunikasi dengan orang. Kenapa sih kok orang-orang itu masih harus belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kenapa sih kok kita tuh belajar materi yang bahasa Indonesia padahal kita sehari-hari udah pakai gitu. Jika ada tantangan, sekarang saya tanya kepada kalian nih. Jika ada tantangan untuk mengubah cara berkomunikasi kalian, seperti Ivan Lanin, berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk terbiasa? Dari kesalahan-kesalahan yang tadi, oh iya ya kok aku agak sering ya ngomong sama orang tapi orang ini nggak nyantol-nyantol. Aku harus menjelaskan beberapa kali atau aku harus menjelaskan setidaknya 2 kali nih ke orang ini atau ke siapapun untuk akhirnya orang lain tuh paham dengan apa yang aku mau. Kemudian kan kalau Ivan Lanin tuh kalau kita tangkep, terutama sudah terbiasa mendengar cepat gitu ya, pasti kita langsung nangkep, oh maunya Ivan Lanin tuh begini, maunya orang tuh begini. Tapi kan tidak semua orang bisa tuh. Daya tangkap orang aja udah beda-beda. Dan kita harus tahu itu sebagai orang yang mengajak bicara, berkomunikasi terutama. Kita harus lebih
peduli dan peka dengan hal-hal yang seperti itu. Oh iya, orang ini itu kalau nggak dijelasin dari yang kecil ke yang besar, dia nggak akan paham. Oh iya, dia tuh kalau ngomong sama dia tuh harus runtut dari A ke C, dari A ke B ke C. Nggak bisa nih anak diajak lompat, nggak bisa. Nanti dia akan salah paham. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang harus kita pelajari, terutama di bahasa Indonesia. Karena di bahasa Indonesia juga akan mempelajari psikologi orang lain. Dan inilah alasan seseorang mempelajari materi bahasa Indonesia, menurut versi saya. Yang pertama, agar dapat berkomunikasi dengan efektif dan efisien, sehingga orang lain mudah untuk memahami maksud kita. Versi saya. Tapi ini adalah versi yang betul dan masih ada tujuan lain yang lebih tepat sasaran. Ini versi saya ketika diambil secara garis lurus atau secara umum lah. Ini kan jawaban yang sangat umum. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia? Ya supaya kita tahu caranya berkomunikasi dengan efektif. Ternyata ada tujuan yang lebih mendalam lagi. Yang pertama misalnya, menghindari salah paham sehingga membangun hubungan sosial yang harmonis. Kemudian yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri karena akan meningkatkan kesan yang lebih kompeten dan profesional. Dan yang ketiga, menghindari konflik akibat perbedaan sudut pandang yang tidak dijelaskan dengan baik. Inilah kenapa orang-orang itu kadang-kadang lebih suka dijelaskan dari orang pertama daripada orang kedua yang mendengarkan. Jadi misalnya saya bilang, kayaknya hari ini capek banget deh. Saya bilang sama si A gitu. Kemudian si A bilang nih ke B, Bu Miftah capek hari ini nggak masuk kelas. Loh, dia udah mengambil kesimpulan sendiri sebelum akhirnya saya yang menjelaskan, hari ini capek banget ya, tapi kelas kita harus jalan. Walaupun nggak maksimal, tapi kita harus tetap jalan ya. Itu adalah hal-hal yang berbeda, tapi orang-orang itu ketika dipotong terutama dalam texting, terutama dalam WA, itu tuh mudah untuk diputarbalikkan faktanya. Oh, Bu Miftah tuh berkatanya seperti ini. Bu Miftah berkata kayaknya seperti ini. Jadi menurut saya begini. Iya kalau dia bilang menurut saya. Tapi kalau tiba-tiba kayak tadi, Bu Miftah bilang capek banget, kelas udah nggak usah ada kelas, kosong aja kelasnya. Lah itu tuh udah kayak, wah, orang lain yang menangkap, orang ketiga yang menangkap pasti akan salah paham. Wah, Bu Miftah nih pemalas ya. Bu Miftah nih nggak mau masuk kelas ya. Bu Miftah makan gaji buta ya. Dan yang lain-lain. Jadi dari kalimat-kalimat yang seperti ini dan kemudian diputarbalikkan, maka akan terjadi suasana sosial yang kurang harmonis. Dan inilah yang akan menyebabkan pertikaian, salah paham. Kemudian dari satu orang ke Miftah gitu misalnya, orang yang lain tadi salah paham, kemudian belum tentu juga tuh konfirmasi ke Miftah. Belum tentu juga dia bilang, Bu Miftah, bener nggak tadi ngomongnya begini? Karena yang saya dengar begini. Itu belum tentu. Makanya melalui materi yang terakhir ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian bahwa belajar bahasa Indonesia itu tidak sekedar tentang struktur kalimat, tidak sekedar untuk makna kata, dan lain sebagainya seperti yang sudah kita lalui di kelas, tapi juga untuk membangun, ini loh aku sebagai pelajar, sebagai mahasiswa yang bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan ide dengan baik, menyampaikan hal-hal yang baik tanpa bisa diputarbalikkan fakta oleh orang lain. Jadi hati-hati selama kalian memberikan pernyataan walaupun itu ada dasarnya. Karena kadang-kadang kalau kita udah bicara ilmu, kemudian kita potong, kita tuh akan menangkapnya beda dengan ketika kita membaca secara keseluruhan. Jadi baca dulu, selesaikan dulu pemahamannya, baru berani bicara. Jangan dipotong dulu, diambil sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian diungkapkan kepada orang lain sehingga orang lain merasa, kok dia punya pikiran gini ya? Gitu. Itu akan terjadi dalam kehidupan kalian. Banyak sekali contohnya.
gitu. Dan segitu dulu materi dari saya. Kalau kalian ingin bertanya lebih lanjut tentang bahasa Indonesia, boleh WA-WA saya. Insya Allah liburan besok saya ada waktu untuk menghapus sekian banyak grup yang menyebabkan chatting-chatting kalian tenggelam. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada chatting yang terbaca tapi tidak terbalas, atau ada chatting yang belum saya baca kemudian belum saya balas juga ya karena belum dibaca. Karena memang setiap Sabtu sejak bulan April kemarin saya mengikuti kegiatan webinar setiap Sabtu, dan kegiatan webinar itu selalu membuat grup baru di setiap Sabtu. Jadi sekarang itu sudah puluhan sekali dengan eh, grup-grup yang lain. Gitu ya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas kelalaian dan kekurangan saya, serta terima kasih telah mengikuti kelas dengan baik. See you on the top, buddies. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.